Edwin Pratama, spesialis kandungan. Dok, dalam kondisi pandemi kayak gini banyak isu, kok tingkat kehamilan malah naik ya? Nah, itu gimana tuh? Sebenarnya worry nggak sih dok kalau misalnya ibu hamil nih untuk dalam kondisi seperti ini? Halo sahabat Giba, giliran bahagia. Kali ini kita lagi ada di Rumah Sakit Columbia Asia Purumas. Nah, kita mau sesi interview chit-chat with expert. Mel, kali ini expert siapa sih yang mau kita tanya-tanya? Hari ini kita ketemu sama Dr. Nelson Edwin Pratama, spesialis kandungan. Halo, Halo dokter. Halo, apa kabar? Kabarnya baik? Baik. Saya juga baik, terima kasih. luar biasa ya, masih dalam kondisi bertugas kita bawa sebentar. Makasih dokter waktunya. Terima kasih. Selama kesibukannya menyempatkan hadir di sini untuk kita ngobrol-ngobrol santai sebentar ya. Saya terima kasih diberi kepercayaan untuk wawancara ini. Iya betul loh, dokter masih bertugas meskipun dalam kondisi COVID-19 seperti ini, masih bertugas memang sudah menjadi kewajibannya gitu ya dok ya. Nah memang dari dulu sudah ada panggilannya menjadi dokter atau bagaimana? Dipanggil bapak ibu saya supaya saya masuk ke dokteran, tapi ternyata saya sangat bisa dibilang hasratnya cukup besar juga untuk untuk berkarya di bidang kebidanan dan kandungan. Memang orang tua dokter juga. Kebetulan bukan. Oh gitu. Iya. Tapi memang menyarankan untuk Kebetulan yes, orang tua saya menyarankan, memotivasi bahkan dari kecil kali ya sudah dimotivasi. gitu. Tapi karena saya senang ya pas juga jadinya motivasinya. Betul, mami-mami di luar sana, meskipun kita bukan dokter, tapi anaknya boleh loh dimotivasi jadi dokter. Iya, Oke. iya. Saya juga suka ngomong sama anak saya sih. Oh gitu? Iya, kamu nanti besar jadi dokter ya. Kayak dokter Hansen. Iya, saya bilang, kayak dokter Nelson yang udah bantu mami. Aduh, mami terima dari kasih, bangun. Karena kan terima kasih. berjasa untuk banyak orang loh. Aduh, terima Karena kasih. membantu ya. Aku bersyukur dipercaya oleh pasien-pasienku menangani kasus-kasusnya. Iya. Iya, nah berikut juga nih dok, dalam kondisi pandemi kayak gini banyak isu, kok tingkat kehamilan malah naik ya? Nah, itu gimana tuh? Sepertinya sih sama ya statistiknya ya, baik sebelum maupun sesudah pandemi kelihatannya tidak terlalu banyak perubahan ya. Betul, cuma menurut data sama tapi yang dipublish mungkin ya isunya kayaknya kok tambah banyak gitu tingkat Mungkin ya, kehamilan. mungkin di beberapa tempat ya, di tempat lain, di daerah lain mungkin lebih banyak. Seperti itu. Asli mana dokter? Saya dari Jakarta kebetulan lahir dan besar. Lahir di sini, lahir di Jakarta. Iya. Oh, jadi dari luar. Betul, kayak orang Korea Iya. kayak opa. Luar Kamu tuh biasa. udah minum obat. Wah, hasilnya begini, inilah dapat dari pandemi ya. Salah satunya rambut saya dulu cepat, Iya. lebih Korea lagi daripada yang sekarang. Ya. Korea. Kalau sekarang mungkin, kalau dulu Korea Selatan mungkin sekarang Korea Utara kali ya. Betul. Nah, sebenarnya worry nggak sih dok kalau misalnya ibu hamil nih untuk dalam kondisi seperti ini untuk periksa ke rumah sakit atau gimana? Ya, jadi selama pandemi ini dari WHO dan organisasi kebidanan di Indonesia POGI sudah melakukan revisi dan modifikasi tata cara kontrol ya yang direkomendasikan buat ibu-ibu hamil di era pandemi ini ya. Kita belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir ya, jadi kita harus melakukan penyesuaian. Di era sebelumnya ya, kita bilang sebelum pandemi, waktu pemeriksaan itu menurut WHO minimal tuh dilakukan 8 kali tatap muka.
Tapi di era pandemi ini kita mulai kurangi ya, jadi tidak harus 8 kali tapi menjadi 6 kali per kehamilan, di mana pemeriksaan-pemeriksaannya itu kita bagi-bagi ya, dari trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Di trimester 1 dilakukan 1 kali, trimester 2 2 kali, di trimester 3 3 kali. Minimal banget ya. Iya. Nah, namun tentu saja itu disesuaikan dengan kondisi pasien-pasien. Jadi ada yang mesti lebih sering kontrol, ada yang mesti tidak ya. Nah, di era seperti ini kita juga memperkenalkan telemedicine ya. Sebenarnya dulu juga sudah dilakukan oleh beberapa, bahkan oleh banyak dokter kandungan ya. Paling gampang memberikan nomor kontak dokternya ke pasien ya. Jadi suatu waktu pasien bisa komunikasi. Apalagi zaman sekarang makin canggih ya handphone ya. Wah, misalnya ada perubahan di badan, di kaki, sesuatu yang bisa didokumentasikan di foto, tinggal dikirim ke dokter ya. Dokter mungkin bisa membantu menganalisis kondisinya ya, tanpa harus tatap muka langsung. Minta nomornya dulu dong. Bisa kalau mau konsultasi ya, bisa langsung ke sini. Boleh asal bukan jodoh ya, konsultasi gitu ya. jodoh saya nggak bisa. Iya. Tentunya cari jodohnya sendiri. Nah, kalau sudah menikah, ambil baru Konsultasi. Dok, kalau misalnya ibu hamil yang sudah menjalani, ya udah hamil gitu, udah terlanjur hamil ya, tapi terpapar nih COVID, itu bagaimana nih dok? Itu dia ya, di era pandemi ini secara statistik kebetulan yang dipakai panduannya dari WHO itu contohnya kasus di kota New York ya. Jadi dari 215 persalinan ya, 33 orang diantaranya positif corona ya. Jadi cukup besar kasusnya ya, sekitar 15% kalau dihitung. Cuma dari 15% itu 88% diantaranya, jadi 88% dari 33 orang itu tidak menunjukkan gejala yang berat ya. Jadi buat kasus ibu hamil dengan corona kita harus pilah-pilah ya. Pertama, di minggu keberapa kejadiannya ya. Kita nggak bisa pilih sayangnya kena di minggu berapa, tapi kita bisa usaha buat mencegah. Kebetulan saya akan mempromosikan tanpa bosan-bosannya ya, supaya kita tidak, semoga kita terhindar dari corona. Ya, 3 hal sederhana: mencuci tangan, menggunakan masker, hindari kerumunan, itu yang paling utama ya. Nah, bagi ibu hamil yang terpapar corona, jika terjadinya sebelum waktunya bersalin, maka kita harus lihat kondisinya. Pertama, seandainya sudah bisa merasakan kata baik, kita akan tanya ya, ada gejala-gejala yang berat ya, misalnya sesek ya, gerakan bayinya berkurang. Tentu kalau ada kondisi emergensi ya, yang menyebabkan pasien mesti ke rumah sakit, tetap harus ke rumah sakit untuk diperiksakan ya. Kalau misalnya belum sampai waktunya melahirkan, maka pasien, dan tanpa gejala, maka pasien bisa melakukan isolasi mandiri sendiri di rumah selama 14 hari sebelum diperiksakan ya, sebelum pemeriksaan kembali ke rumah sakit. Nah, apa yang terjadi kalau kena coronanya dia pas mau lahir tentu nggak bisa ditunda ya, pasien mulus-mulus sakit, ternyata sudah waktunya bersalin positif corona, maka tetap datang ke rumah sakit dan dilakukan protokol pertolongan persalinan sesuai dengan penanganan COVID pada ibu melahirkan ya. Sudah ada SOP-nya ya? Sudah ada ya, jadi walaupun COVID, pasien bisa melahirkan normal ya, selama memenuhi syarat-syaratnya. Tapi nanti mungkin setelah melahirkan, anak dan ibunya diisolasi semua ya dok? Jadi setelah melahirkan ada 3 pilihan yang bisa diambil oleh ibu ya. Yang pertama, tidak menyusui sang bayi. Tidak Yang pertama diperbolehkan. bukan nggak boleh, tapi dikasih pilihan ibunya. Boleh menyusui, tidak menyusui bayinya,
menyusui secara tidak langsung atau menyusui secara langsung. Ya, tiga-tiganya tentu pilihan tetap dikembalikan ke orang tua. Ya. Kalau tidak menyusui ya berarti dikasih susu formula. Ya, selama apa? Selama 14 hari saja. Ya kan, karena diharapkan setelah 14 hari terpapar corona, diharapkan sembuh secara sendiri. Ya, kita mau seperti itu. Ya. Yang kedua, kasihnya tidak langsung. Ya, jadi dipompa, dipumping kemudian dikasih. Yang ketiga diberikan langsung, cuma pasien dan keluarga diberitahu bahwa ada risiko, ya risiko bahwa bayinya bisa ditularkan. Ya. Nah, seandainya tetap mau memberikan langsung tidak apa, kita kasih upaya-upaya pencegahan. Seperti apa tuh? Pakai masker, ya, pakai face shield, ibu selalu mencuci tangannya, membersihkan payudaranya dengan air dan sabun sebelum menyusui. Ya. Tapi berarti belum tentu istilahnya bayi dalam kandungan yang dilahirkan oleh ibu terpapar COVID belum tentu bayinya langsung. Betul, belum tentu. Nanti Cek kembali. ya, dicek kembali. Oh, banyak yang worry nih kayaknya ngomong-ngomong udah di sana Betul, gitu. betul. Jangan-jangan terpapar bayi Nah, pasti. pasti ya. Salah satu upaya adalah supaya mencegah ya. Jadi kita berdoa dan berusaha supaya kita nggak terkena COVID, supaya kita nggak terkena. Dan sudah ada titik terang ya bahwa akan ada vaksinnya katanya ya di 2021, tapi rasa-rasanya nggak semua orang bisa bisa divaksin ya, ada syarat-syaratnya dan ketentuannya. Nah, upaya mencegahnya tadi sudah saya sampaikan ada 3. Dari kebidanan sendiri dengan mengurangi waktu pemeriksaan diharapkan pasien bisa terkurang risiko terkena coronanya. Tapi istilahnya berarti mau udah di luar sana nggak perlu worry juga kalau tiba-tiba prospek gadis 2 tapi hamil gitu. Iya. Ya hamil tetap ya bagi saya merupakan berkah ya. Kalau direncanakan berkah ya. Buat pasien, buat dokternya juga. Dua-duanya berkah ya, berkah dipercaya pasiennya, berkah semoga bayinya atau kehamilannya berjalan dengan lancar. Berarti nggak perlu worry ya, kalau mau hamil lagi boleh Boleh dong. ya. Dan kebetulan dokter Nelson ini dokter yang menangani waktu kehamilannya Amel. Oh, iya. Nah, ada cerita khusus apa nih dokter? Menurut Amel gimana nih? Testimoni langsung dari pasiennya loh. Dulu sebenarnya saya itu orang yang takut ke dokter dong. Apalagi ke rumah sakit, nah itu takut. Karena masuk lorongnya aja udah takut gitu, apalagi sampai periksa ke dokternya Tapi ya. beda loh, Iya. misalnya Columbia Asia nggak seserem Bener, itu, bener. keci banget ya kan? Di Columbia Asia ini bangunannya baru kan, terus dia modern, jadi benar-benar nggak nakutin sih. Kayak mall. Iya betul, kayak mall. Dan waktu waktu periksa sama dokter Nelson, benar-benar nggak kayak periksa ke dokter. Aduh, terima Jadi kasih. dokternya sih support banget dan kayak teman. Oh. Jadi kayak ngobrol sama teman, dok ini keluarnya biasanya kan aku kan orangnya pelupa. Jadi suka aku catat ya dong, inget ya. Iya. Jadi kalau mau tanya nih, udah keluarin catat aja. Waduh. Nah, itu benar banget. Jadi kalau mau periksa ke dokter siapin catatan sebanyak-banyaknya. Ya, nah ini yang kesana sudah ditanya, pulang dengan hati tenang jadinya, mudah-mudahan. Ini satu, ini nih, ini dok, yang 2, 3 baru gitu, udah Jadi siap. belum apa-apa dari hamil udah interview ya. Iya. Menyenangkan dokter Nelson Aduh, orangnya. terima kasih. Jadi sejak ke dokter Nelson ini nggak takut lagi dokter. Gitu, karena kayak curhat aja ya sama teman ngobrol gitu dok. Iya. Aduh, terima kasih. Betul. Kadang kan karena ada juga ya takut ke dokter kayak mau ujian ya. Bukan kita yang nanya malah kita yang ditanya. Iya, Juga takut gitu. serem ya. Betul. Recommended banget sih. Aduh, terima kasih. Iya. Teman-teman boleh dokter Nelson ya kalau Aduh, mau terima kasih. periksa kandungan atau promil segala macam yang berhubungan dengan Kehamilan. Terima kasih. ya. Nah, kita juga tahu nih sebetulnya Amel kan pernah mengalami yang namanya symphysis pubis dysfunction itu dong. Sebetulnya seperti apa sih kan ada beberapa teman-teman di luar sana yang belum tahu nih apa sih yang namanya symphysis
dysfunction itu gitu dong. Iya, symphysis pubis dysfunction syndrome ya. Jadi gejala yang timbul biasanya pada kehamilan ya. Rasanya nggak nyaman sekali buat ibunya ya, menggerakkan badan sakit, terutama di daerah symphysis ya. Symphysis itu adalah tulang pubis ya, tulang yang ada di depan di kemaluan ya, bagian depan itu pada saat terjadi sindrom itu rasa nyeri luar biasa ya. Sebabnya macam-macam ya, tapi penyebabnya utama adalah kehamilan ya. Nggak hamil pun juga bisa kena, tapi penyebab utamanya adalah kehamilan. Jadi kenapa ibu hamil kok bisa ya mengalami seperti itu kan? Waktu itu nggak nyaman banget ya rasanya ya. Nah, karena tubuhnya ibu hamil sendiri dia melakukan modifikasi. Untuk apa? Untuk kehamilan itu berjalan dengan baik. Ya. Berjalan baik untuk apa? Supaya mudah-mudahan bisa melahirkan dengan normal dan lancar. Tubuh mengubah bentuknya. Bentuk apa? Jadi pertama hormon relaksin ya, hormon yang ada di tubuh untuk meningkat kadarnya supaya sendi-sendinya jadi lebih loose, ya, jadi lebih longgar. Jadi gerakannya melebihi gerakan pada saat sebelum hamil. Nah, akibatnya kan karena lebih lentur dan lain, jadi tekanan lebih tinggi di daerah sendi-sendi situ. Sakit benar ya. Kadang-kadang sampai ekstrim sekali sakitnya ya. Nah, memang rasa nyerinya luar biasa, namun ya, sebenarnya symphysis pubis dysfunction itu sama sekali tidak membahayakan bayinya ya. Jadi bayinya sendiri tetap sejahtera ya. Masalahnya gak enak juga ya, bayangkan kalau kenanya di 8 bulan. Iya. 8 bulan masih panjang perjalanan sampai ibu melahirkan, tiap hari kesakitan dan lain-lain ya. Nah, biasanya ada kiat-kiatnya. Tentu kiat belum tentu berhasil dan manjur ya. Ada beberapa, misalnya dikompres air hangat atau kompres air dingin salah satunya ya. Fisioterapi. Waktu itu penggunaan sabuk ibu hamil juga ya, jadi coba bisa ya memperkuat otot dasar panggul untuk meringankan tidurnya diposisikan kalau perlu dengan bantal khusus supaya nggak sakit. Itu beberapa kiat-kiat. Bahkan kasus tertentu yang sudah lakukan semuanya, selain fisioterapi dikasih obat pereda nyeri. Betul. Intervensinya ya bertahap jadinya. Nah, ada yang berhasil, ada yang setengah berhasil, ada yang kurang berhasil ya. Beda-beda kasusnya. Nah, waktu itu kan Anda sempat nih sampai nggak bisa jalan dong. Saking mall, begitu kena sindrom, Iya. dia mau Nggak bisa. Betul. gitu. Kadang-kadang itu juga salah satunya bed rest ya. Satunya bed rest tuh ditenggarai mampu mengurangi gejala. Cuma bed rest terus bosan juga ya rasanya ya. Apalagi masih lama ya. Apalagi masih lama. Iya. Betul. Jadi waktu itu aku bed rest 3 minggu. 3 minggu. Jadi bulan lalu ke dokter Nelson kondisi aku kan masih sehat waktu itu. Terus bulan depannya kena symphysis pubis dysfunction itu. Jadi aku ke dokter Nelson udah pakai kursi roda dan buka pintu dokter Nelson langsung kaget. Duh, Bu kenapa nggak pakai kursi roda? Ini ada indikasinya nggak sih dok? Misalnya awal-awal nih, kan tadinya sehat bugar gitu, sering tiba-tiba aja Tiba-tiba gitu. Memang kadang-kadang tiba-tiba sebabnya ya. Jadi nggak kayak kamu ya. Waktu dulu mau datang ya, nggak diundang total datang ya. Faktor risiko ada ya. Faktor risiko misalnya sering duduk di lantai ya, ini faktor risiko tertentu akan menjadi itu. Sering duduk di lantai ya, sering angkat-angkat berat, sering dorong-dorong benda yang berat, atau bertumbuh pada satu bagian tubuh selama hamil. Kalau punya bayi atau punya anak, kadang-kadang masih suka gendong-gendong anak, itu faktor-faktor risiko yang bisa meningkatkan kejadian itu. Tapi belum tentu juga, kadang-kadang bisa kejadian juga anak pertama ya. Iya betul. Nah biasanya nih, bisa nggak nih? Amit-amit lah ya, jangan lagi Iya. gitu. Tapi kalau dia pengen ambil lagi, dia kan ada worry soalnya. Nah, mungkin bisa melakukan Kegel exercise ya buat persiapan menghadapi kehamilan berikutnya ya, supaya otot dasar panggulnya lebih kuat. Kuat ya, dok. Iya. Tapi pengaruh nggak dok jenis
jenis kelamin atau berat badan janin terlalu tinggi jadi Yes, berat badan bayi juga mungkin ya memicu ya mempengaruhi, karena berat badan bayi yang besar ditambah ketuban yang banyak bikin rahimnya makin besar. Iya. Tapi kalau misalnya nih pada ibu-ibu hamil yang memang masih suka aktivitasnya tuh nge-gym gitu. Olahraga sebenarnya malah bagus ya. Apa-apa ya? Malah bagus olahraga kalau nggak sakit ya, kalau nggak sakit otot dasar panggulnya dilatih saat hamil ya, kalau tidak nyeri dan sakit ya. Aku merekomendasikan malah kepada ibu-ibu hamil untuk melakukan olahraga ya, terutama ya, supaya berat badan terjaga ya, otot-ototnya lebih rileks ya, sendi-sendinya lebih lentur dan lain-lain ya. Manfaatnya banyak sekali. Jadi jangan alasan ini lo jadi mager gitu ya. Biasanya soalnya lagi hamil jadi mager. Aduh males. Nelson juga dia tidak hamil aja mager. Oh iya. Lagi. Kuliner ya. Soalnya ada juga beberapa sebetulnya kalau misalnya ada ibu hamil itu kan pasti kenaikan berat badan. Apakah itu memang ya udah sewajarnya? Banyak kan temen-temen juga yang ya namanya juga hamil naiknya baru wajar, tapi balikinnya lagi susah banget. Nah, Sebenarnya ada aturan yang kenaikan berat badan yang oke ya buat ibu hamil. Jadi kita menilai berdasarkan BMI, Body Mass Index atau indeks massa tubuh ya. Jadi ada kelompoknya, ada yang gemuk, ada yang ideal, ada yang overweight, ada gemuk, ada yang kurus. Nah, gimana cara menaikkan berat badan saat hamil tergantung dari itu. Semakin kita kondisi kita ya di overweight atau gemuk, maka kenaikannya hingga waktunya melahirkan tidak boleh banyak-banyak ya. Ada standarnya Jess. Ada standar. Iya. Sebagai gampangnya gini ya, paling bagus kenaikan berat badan itu cukup 1 kilo saja per bulan. Oh, 1 kilo per bulan. Cukup 1 kilo Berarti saja. kurang lebih sebaiknya dalam kehamilan Yes. 8 sampai 9 kilo ya dok ya. Boleh sampai 12 kilo ya. Karena di bulan-bulan terakhir boleh naik 1 kilo per 2 minggu ya. Jadi idealnya 10 sampai 14 kilo lah dalam satu periode kehamilan. jadi itu tuh ya. Jadi jangan karena hamil melahirkan gitu, habis itu udah selesai lahiran kita bilang kok masih gini aja langsung sensi gitu ya. Ya namanya juga bisa melahirkan gini dah gitu kan. Coba nggak balik-balik, udah nambah lagi nanti anak berikutnya kedua tambah lagi kan kadang tuh seperti itu ya. Kok ya dok nggak bisa yang kehamilan pertama belum udah ketiban lagi kehamilan kedua. Tapi saya salut dengan pewawancara aku ya. Mereka berhasil menjaga berat badannya walaupun sudah menjadi seorang ibu ya. Saya jadi malu sendiri. Saya ini dulu nggak seperti ini. Papa Korea. Bagusnya ngambil oka ya. Iya. Kita udah nggak dulu 1,5 tahun loh dok. 1,5 tahun ya. Kalau kita udah perjuangan guys kayak gini tuh ya. Oh gitu ya, hebat. Betul. Tentu tidak ada yang mudah ya untuk meraih sesuatu ya. Hebat. Kuliner habis itu nanti kita diampun tuh. Kalau nggak habis kuliner minggu ke depan nggak makan. Ekstrim banget ya. Terus gini dok, kalau misalnya KB nih, gitu kan bagi apa teman-teman yang pengen KB, kadang kan masih mengalami kebingungan juga nih dok, gitu biar mereka nih mau takut gendut nih kalau disuntik, tapi mantap jerawatan, nah spiral nanti takut sakit, nah terus maunya apa? Gitu. Kayak gitu dok. Ya jadi KB ya, KB itu berarti merencanakan keluarga ya, merencanakan keluarga. Jadi selama merencanakan KB kita harus tahu dulu ya goalnya, tujuannya. Jadi KB itu ada KB yang mencegah ya, atau menunda, atau menjarahkan, atau hingga nggak mau hamil lagi ya.